Ini pagi nggak sih? Pagi lah ya. Pagi. Dan apa kabar Anda di pagi hari ini? Seperti janji saya tadi, kita ada di Zaberhamenja. Sampai yang bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di hari ini bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan bersama dengan saya sapa terlebih dahulu nih. Pagi, Bu. Pagi, Ningrum. Iya, apa kabar Ibu? Ini luar biasa. Iya nih, Ningrum mau ucapin selamat tahun baru dulu buat semuanya, gitu ya. Selamat tahun baru Imlek. Udah denger penjelasannya kan hari Kamis lalu? Itu obrolannya seru banget dan keren banget loh obrolannya. Jadi buat yang mungkin em, masih penasaran, sayangnya kita nggak ada dokumen videonya, tapi ada audionya. Nanti kita coba upload di YouTube, tapi nggak ada videonya. Jadi ada gambar gitu aja deh. Kita coba nanti ya. Ada teman-teman dari SMKBN yang bisa membantu saya besok. Oke. Em, Ibu mau siaran sampai jam berapa? Terserah. Angkonya nanti kan nunggu. Jadi kita mengutamakan Tuhan. Ya kan komitmen kita ya. Ya betul. Amponya bisa nunggu. Waktu sama Pak Peter itu Ampo boleh loh Bu. Boleh, boleh. Ya nggak boleh siapa? Boleh. Karena kan Angpo boleh, terus menghormati orang tua boleh, karena itu di firman Tuhan juga iya gitu ya. Tapi yang paling penting jangan disangkut pautkan dengan mistis itu. Waktu itu kesimpulan dari obrolan kita begitu. Jadi seru pokoknya ya obrolannya waktu itu. Yang kelewatan yuk Japri saya, Japri, gue kirimkan WhatsApp ke Good News deh. Yang nanti saya share link deh nanti ya. Oke. Ini tadi ada yang kirimkan WhatsApp nih. Ya, iya. Ada yang kirimkan WhatsApp. Yang mau kirimkan WhatsApp bertanya silakan 081525225949 atau 081575 800 949. Boleh, silakan ya. Ini pertanyaan pertama, kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Oke, selamat pagi Bu Elis. Mau nanya, apa makna prosperity gospel di zaman modern saat ini? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, apakah pemberian perpuluhan itu wajib bagi tiap umat Kristiani? Hmm. Halo Bu? Ningrum. Ya, Ya. Kalau menurut Alkitab, apa yang dikatakan? Tadi apa Pak? Prosperity Gospel, Injil kan? iya Menurut Injil prosperity kan? gospel. Mm-mm. Sebetulnya kemakmuran di dalam Injil itu dalam pengertian di dalam firman Mm-mm. Tuhan adalah gembalaku, dalam terjemahan aslinya gini, sampai aku ora pengen opo-opo. Sampai aku tuh ndak kepengen apa-apa. Karena sudah ada rasa cukup Mm. puas di dalam hidup kita. Mm. Orang Jawa bilang sudah ndak gerangsang, ndak pengen apa-apa lagi. Maka kemakmuran di dalam Injil itu kita akibatnya karena kita merasa sudah cukup dengan apa yang ada, kita berani memberi kepada orang lain, Ningrum. Mm. Mm. Tuhan sendiri bilang, aku datang untuk memberi hidup dan memberimu hidup dalam segala kelimpahan. Dalam pengertian kalau diterjemahkan lagi dengan bahasa saya, pas butuh, pas ada, pas Ya, perlu, pas tersedia, gitu aja. Kalau ya. ditanya makmurnya seperti bicara aset, enggak bicara aset. Kemakmurannya bukan bicara tentang aset, mobilnya banyak, rumahnya gede, banyak, duitnya banyak, bukan. Tapi hatinya limpah dengan syukur Ya. sehingga dia bisa memberi kepada Orang. orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Ya. Itu bisa berbagilah istilahnya gitu Ningrum.
Ya, betul. Eh, ini ini bukan ya tadi ini bukan berbicara tentang limpahnya harta gitu ya. Ini justru limpahnya ucapan syukur. Orang kadang ngomong, "Oh, nanti kalau aku sudah banyak, aku bisa berbagi." Itu belum belum limpah sebetulnya ya, Bu ya. Itu bohong. Itu bohong. Itu hanya kepingin nanti supaya padahal kalau kita tidak latihan dari kecil nggak bisa. Ya, betul, betul, betul. Orang Enggak, kalau dalam kekurangan tidak pernah memberi ke orang lain, nanti ketika kelimpahan dia belum tentu dia bisa dan belum tentu mau memberi ke orang lain. itu yang harus dicatat gitu ya. Prosperity gospel ini sampai nggak kepengen apa-apa. Karena dia merasa sudah cukup dengan apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidupnya. Jadi Iya, justru di dalam kekurangan dia bisa memberi, justru di dalam kekurangan dia bisa berbagi, itu sebetulnya sudah limpah gitu loh. Karena kalau iya. mau ngomongin orang mau mau banyak Kita harta, sedikit harta, pelit-pelit aja gitu. iyalah. Kalau kita karena dari sudah masa cukup, sudah merasa puas, Mm-mm. jadi ya wis misalnya orang minta ke kita pun ya kita akan kasih Ya. gitu kalau kita beli punya ya kan. Mm-mm. Jadi ya hatinya ngucap syukur. Nah yang tadi ditanya lagi perpuluhan lah kan. Perpuluhan itu sebetulnya itu tindakan dan langkah iman kita tergantung kita ini percaya sama Tuhan sampai di mana kok. Karena Mm-mm. perintahnya itu ada di Alkitab. Tapi kan selalu digunjingkan, dibicarakan. Apakah di perjanjian baru masih ada? Ya. Apakah beginilah begitu? Ya banyak pro dan kontra biasa. Tapi kalau buat saya apa yang ditulis di Alkitab Mm-mm. ya saya tetap lakukan. Ya. Orang orang mau percaya nggak mau percaya itu terserah, itu hak mereka dan itu pilihan mereka dan itu iman mereka yang nggak bisa dipaksakan. Ya, betul, betul. Kalau diomong wajib, nanti ada unsur keterpaksaan ketika memberi itu juga sama aja gitu ya, Bu ya. Iya, Hmm. iya. Jadi Oke. nanti ada unsur keterpaksaan lagi, nanti Hmm. ada perkataan yang macam-macam lagi, gitu kan? Iya, betul. Oke, ini ada telepon kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Nero, Iya, Bu Rini, silahkan. Mm-mm. Elizabeth. Mm-mm. Saya kan sudah sering masuk ya, saya tunanetra dan kemarin yang salaman Michael Tirode itu loh Bu. Gimana, Bu? Ya, kemarin kan saya salaman sama Ibu Elizabeth. Oh, waktu pertemuan itu. Mm-mm. Yang pakai Kursi roda. Iya, iya. nah, saya itu sekarang saya dulunya Alkitab Suara yang 3 dipencet. Nah, sekarang itu dulu itu kehadiran gitu loh Bu, enter gitu maksudnya. Tapi sekarang HP saya kan Android, udah ada Alkitab suaranya, tapi kan itu harus diketik. Tapi saya tidak bisa ngetiknya gitu loh. Yang saya tanyakan, apa namanya, di satu renungan itu ada yang memberikan itu secara gratis, yang tinggal dipencet langsung bunyi itu. Tapi ya punya saya Enter itu tadi. Nah, waktu itu ada nomor teleponnya, tapi kan sudah lama, saya sudah lupa nomor teleponnya berapa. Apakah Bu Elizabeth punya nomor telepon itu? Atau dulu sih Ibu Elizabeth pernah bilang sama saya, nanti kalau punya saya ketemu tak kasih Bu Rini, awal siaran dulu. Gitu kan. Nah, saya pengen yang itu lagi gitu, karena saya nggak bisa ngeteknya di Android itu gitu loh.
Itu pertanyaan saya, itu saja. Saya pengen seperti Bu Elizabeth setiap hari bisa baca Alkitab. Walau di radio itu ada, tapi kan menurut yang disiarkan saja, tidak seperti yang kita inginkan. Misalnya kita mau merenungkan gitu. Oh, yang langsung dipencet itu ya? Ada itu. Oke, Bu Rini. Terima Terima kasih. Bu Elizabeth, ada Rom, Tuhan Ya, berkati. terima kasih. Tuhan berkati. Itu kalau yang Alkitab bersuara di Android itu memang harus diketik ya, Bu ya? Enggak, Bisa langsung dipencet. kenyataannya kok saya enggak tahu. Yang di Android itu ya pokoknya begitu kita nyetel, tergantung kita ya. Kita mau mulai dari kejadian, cuman memang kalau di Android itu kan touchscreen toh. Ya. Nyari-nyari kan susahnya di situ kan. Kalau memang nggak ada Nah, saya sendiri. Iya. Cuman sebetulnya tuh dulu ada radio kayak apa ya yang sudah terekam gitu kan. Tapi, oh ya, Alkitab bersuara. Ya, Alkitab bersuara tapi sudah ada di tape-nya. Jadi kalau mau misalnya mau kejadian ya tinggal dipencet-pencet sampai judulnya kejadian. Terus misalnya kalau mau Hosea ya tinggal mencet atau kalau apa tinggal. Cuma anakku sendiri punya aku tuh kapan hari itu ketinggalannya Australia mending dia aku gak ngerti. Saya sendiri sekarang ya sudah sakti tahe pas sudah masuk di keberapa ya saya tinggal ngikutin aja. Saya tinggal ngikutin dan nanti kalau saya perlu baru saya nyuruh anak saya bacain di Alkitabnya. Kan? Dulu Good News tapi tahun berapa ya? Itu udah lama banget. Itu memang ada yang kasih Alkitab bersuara gitu. Cuman itu sudah lama dan kayaknya kontaknya kita juga udah kelewat. Nanti ya Bu Rini kalau ada informasi nanti kita bantu sampaikan. Ya. Terima kasih Bu Rini. Pencarian Pak itu bisa ya? Kayaknya kan ada yang bisa kita ngomong gitu. Kalau Android agak sedikit. Karena memang touchscreen. Oke, lanjut. Kita mau jawab pertanyaan. Pagi Bu, tolong tanya, apakah persembahan perpuluhan dan persembahan ucapan syukur itu berbeda? Apakah persembahan perpuluhan itu wajib tiap bulannya? Terima kasih. Nanti ya, tadi yang saya katakan dari perbedaan, ya, beda nggak persembahan syukur dengan persembahan perpuluhan? Beda. Judulnya tadi perpuluhan. Kalau perpuluhan 1/10. Tapi kalau dibilang ucapan syukur juga beda. Ya kan? Nah itu. Pasti beda. Kalau dibilang wajib enggak? Ya, balik lagi tadi yang seperti saya katakan. Tergantung iman kita. Kalau saya sudah dikatakan begitu ya saya ikutin. Cuman dibilang per bulan atau enggak. Kalau zaman dulu itu panen itu kan per 3 bulan sekali. Nah yang dianggap penghasilan itu ya dari setiap kali panen. Kalau kita kerja kantor, kerja di tempat perusahaan yang kita gajian tiap bulan, ya mestinya tiap bulan. Gitu kan? Tapi kita kan kadang-kadang bisa dapat berkat, kita bisa dapat berkat dadaan. Maksudnya berkat-berkat yang tak terduga. Kalau yang sudah gajian, ya tiap bulan. Tapi kalau tiba-tiba, nih Sintiana dapat angpau, terus misalnya nih tiba-tiba dapat rezeki, Anda teman jual apa dapat, nah berkat gitu. Nah itu boleh tetap. Kalau saya tetap ambil perpuluhannya.
Satu, untuk mengingatkan, kalau buat saya ya, kalau iman saya ya, kenapa saya lakukan perpuluhan. Satu, karena saya tahu bahwa semua berkat yang saya dapat nikmati, ini asalnya dari Tuhan. Hanya untuk mengingatkan kepada saya bahwa kalau saya dapat ini karena Tuhan, maka saya akan sisihkan 10% sebagai iman saya melakukan perintahnya, gitu. Saya lakukan. Nangkep ya, Ningrum. Nangkep, Bu. Saya melakukannya bukan lagi dengan kewajiban. Rasa kalau kewajiban tuh rasanya beban ya. Kok diwajibke? Ya walaupun gitu, tapi karena hati saya yang mengasihi dan selalu mengingat berkat Tuhan, ya saya lakukan tanpa beban. Saya lakukan rutin. Ya, betul. Oke, semoga menjawab pertanyaannya nih ya. Bertanya, kan ini sering banget ditanyain sebetulnya. Tapi kalau mungkin Anda baru dengar gitu, ini sudah menjawab pertanyaannya. Oke, yang mau nanya Nah, silakan. kalau berkat 081. ucapan syukur Ya, Bu. tadi, Ningrum, Ya. kalau ucapan syukur, ya aku ngucap syukur nih. Aku sehat, aku diberkati, anakku sembuh, atau aku bersyukur nih, Tuhan kasih rumah baru. Nah, itu ucapan syukur beda dengan perpuluhan. Ya. Kalau ucapan syukur, kerelaan hati. Ya. Kalau perpuluhan jumlahnya kan itu sudah diatur. Ya, kita terima berapa, itu 1/10-nya yang kita kembalikan. Tapi kalau ucapan syukur itu tadi balik lagi, kerelaan hatinya kita. Kita mau kasih berapa. Seperti itu ya, Bu? Betul. Jadi harus dibedakan. Oke, yang mau nanya silakan 081 225 225 949 081 575 800 949. Contohnya kalau sekarang tadi ya, kalau kita sekarang dapat angpau, terus kita perpuluhkan. Itu kan berkat kan? Yang mau nanya monggo ya, masih ini. Tadi yang mau telepon. Tadi karena lagi jawab, jadi saya decline dulu sebentar. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, Bu. Di dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 itu, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa yang dimaksud dengan beruntung di situ, Bu? Apakah sama pengertiannya dengan hoki? Apa, Ningrum, apa perbedaannya? Yang terakhir. Apakah sama pengertiannya dengan hoki? Apakah sama dengan pengertiannya sama dengan apa hoki? Hoki. Hoki. Oh ya. Ya. Betul. Orang yang berhasil belum tentu dia beruntung. Tapi kalau hoki itu dua, berhasil berarti beruntung juga. Gini contoh, ada orang berhasil sekolah, lulus sarjana. Ya. Tapi di dalam bekerja dia tidak beruntung. Dia waktu sekolah berhasil merebut cum laude. Tapi di dalam bekerja
dia nggak beruntung karena gaji yang diterima dia dengan orang yang mungkin biasa-biasa bahkan nggak punya kesempatan sekolah, tapi kalau kerja misalnya dia bisa terus, dia berhasil terus dia dapat keberuntungan, berkatnya lebih gede misalnya begitu. Ada orang lagi misalnya nih dia berhasil menawarkan produknya, tapi dia tidak beruntung karena misalnya nih, ini Pak Robi punya pengalaman nih, Pak Robi itu punya pengalaman. Dia bikin gini, dia udah tawarkan produknya dia ke satu perusahaan. Terus sampai lama ditunggu-tunggu kok nganu ya, perusahaan ini belum ngambil. Satu kali ketemu, loh Pak, gimana? Saya ngambil belum? Bapaknya bilang gini, aku udah ngambil. Bukannya aku udah ngambil sama kamu. Ternyata ngambilnya sama pegawainya Pak Robi yang terus keluar. Jadi tendernya dikerjain sendiri gitu loh. Jadi dia berhasil menawarkan produksinya dia, tapi nggak beruntung karena ternyata tendernya yang ngambil karyawannya Pak Robi yang keluar. Misalnya begitu. Cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Oke, lanjut. Yang mau nanya boleh. Ini pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Terima kasih ya. Imlek masih melayani kita katanya. Puji Tuhan. Angpau bisa nunggu. Pelayanan harus. Iya. Lalu shalom pagi Bu Elis dan Ningrum mau ngucapin Kinian Twilight, guys. Ini udah pinter belum bacanya gitu? Sehat, sejahtera, dan kelimpahan beserta kita, katanya. Amin, God bless. Amin doanya. Doanya buat pendengar setia Good News semuanya, katanya. Oke. Ini pertanyaannya agak sedikit sensitif, tapi nggak apa-apa. Shalom Ningrum dan Bu Elis, saya mau tanya Mbak. Apakah berdosa kalau orang Kristen terus pindah ke Katolik? Halo Bu. Apakah berdosa? Iya. Yeah. Ningrum, coba suaramu gedein dikit, Ningrum. Oke, ini udah gede belum? Udah, tapi rada kadang hilang gitu sudah. Oh, itu suaranya Ningrum double di tempatnya Bu Elis sih sebetulnya. Bentar. Halo? Ya. Halo, udah Bu? Ningrum? Udah. Jelas suaranya Ningrum? Oke. Ya, shalom Mbak Ningrum. Apakah shalom. berdosa? Apakah berdosa Enggak. orang Kristen pindah ke Katolik? Sebetulnya dosa itu apa sih? Pengertian dosa itu pelanggaran hukum Allah. Ya. Sekarang kalau sama-sama kepala gereja itu adalah Yesus Kristus Tuhan, kepala gerejanya itu Yesus. Nah kita ini kalau ke gereja, mau ke gereja Kristen, mau gereja Katolik, kenapa kita dibilang dosa? Ya enggak dong. Kita enggak berdosa loh. Kecuali kita melanggar perintahnya Tuhan. Ya. Itu dosa. Yang penting mau pergi gereja, gedungnya di mana, yang penting pertanyaannya yang kamu sembah siapa? Ku tahu siapa yang ku sembah.
ku tahu siapa yang ku percaya. Yang penting kita tahu siapa sih yang kita sembah. Siapa sih yang kita percaya. Gitu aja. Kalau mau doanya di gereja Katolik, Protestan, mau di gereja GBI, mau di gereja apapun, yang penting kita tahu siapa yang kita percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dialah kepala gereja. Percayanya kepada Yesus Kristus Tuhan loh ya. Nggak sama yang lain loh, nggak ada embel-embel yang lain loh ya. Percayanya, imannya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, nggak ada dosa. Itu cuman bicara gedung kok. Bangunan fisik. Yang penting Anda percaya Yesus, melakukan apa yang Yesus katakan, itu luar biasa. Oke? Tuhan berkati ya. Jelas ya. Jelas ya. Jadi dosa itu orang kadang-kadang keliru gitu ya ngomongnya. Yang disembah siapa? Yang disembah Tuhan Yesus. Nah, itu ya. Yang dicari siapa? Yang cari Tuhan Yesus. Kan? Lakukan apa yang menjadi kehendak. Oke, ada lagi silakan 081 225 949 atau 081 575 800 949. Oke. Lagi sibuk semuanya. Oke, tadi ada yang nanya lagi. Bu, tadi ayatnya di mana ya yang tentang persembahan perpuluhan? Gimana? Ayat di firman Tuhan tentang persembahan perpuluhan di mana? Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Ini yang menjadi pertanyaan itu karena ini ada di Maleakhi sama, jadi baru masih berlaku enggak? Tingkali gitu. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbentahan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Saya dari tadi sini. Ya, itu ya. Oke, bisa ketikin dulu. Oke. Terus ada juga di Matius 23 ayat 23 bahwa di situ Yesus tetap masih mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu masih melakukan perpuluhan ya, melakukan persembahan perpuluhan. Tetapi nih hatinya yang menjauh dari Tuhan. Ya, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang, sebab persepuluhan dari selasih, pedas manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting di Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi pengertian gini, kita nih bayar perpuluhan, tapi kalau kita ini mengabaikan belas kasihan, keadilan dan kesetiaan, nggak ada gunanya. Kita kan dikatakan sama Tuhan Yesus celaka loh.
Jadi bayar perpuluhan, maksudnya kembalikan perpuluhan, kembalikan. Tapi jangan mengabaikan pengertian belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Ini harus juga dilakukan. Kalau melakukan perpuluhan tanpa belas kasihan, tanpa keadilan dan kesetiaan, kita akan dibilang orang celaka. Ya. Ya. Saya kembalikan perpuluhan. Saya melakukan perpuluhan. Tapi saya tetap memperhatikan belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan tetap saya lakukan. Ya. Adil dimulai dari mana? Dari rumah. Dari rumah kita sendiri. Terhadap pembantu, terhadap karyawan, pegawai, supir, ya semualah. Ya. Ya. Oke. Lanjut. Ada yang lagi silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Yang mau Jangan WhatsApp lemes. silakan. Pertanyaan dong. Jangan lemes Ningrum, tetap semangat. Yes, harus dong. Nirumnya semangat, Bu. Iya loh, suaranya semangat dong. Ini Cynthia loh, rezekinya banyak loh. Tiap hari rezekinya banyak. Tiap hari. Apalagi udah di pakai bulan baju merah. baru. Iya, di bulan baru. Mulai mau menanam di musim yang baru. Sudah Ya. dapat modal besar dari Tuhan Yesus. Amin. Tapi ini memang sekali lagi sebagai perayaan, bukan perayaan agama gitu ya. Kalau kemarin Pak Peter Hindarto sampaikan. Jadi udah itu jelas sekali disampaikan. Bukan perayaan agama tapi ini perayaan buat musim baru, tahun baru sama seperti tahun yang sama seperti tahun kalau kita perayaan tahun baru. Nah, kenapa kok ada angpau gitu ya? Itu memang jadi memberkati kan. Itu Gus Sally. Memberkati kalau zaman pengertian orang tua dulu, saya dulu memberikan modal baru kepada yang mau bekerja di musim yang baru. Mau nanam yang di musim yang baru ini mulai buat nanam itu dikasih modal baru. Kalau zaman dulu angpo itu isinya gede-gede Ningrum. Enggak sedikit. Karena dibuat modal kerja. Oke. Jadi kalau kalau sekarang kan kayak cuman ini ya Bu, kayak cuman apa sih? Oh itu hanya sekedar gitu loh, hanya sekedar peringatan. Ya. Yang penting wes dikasih gitu kan. Nah, Hanya betul. kayak orang wes kayak seneng-seneng kayak dolanan misalnya Jadi gitu. kayak hanya seneng. istilahnya kayak ala Tradisi. kadarnya gitu ya. Ya ala kadarnya gitu aja. Padahal kalau zaman dulu tuh ada yang dapat 100 juta, ada yang 200 juta gitu. Tergantung dari permodalan yang kalian butuhkan, yang kita butuhkan untuk kerja di musim yang baru itu loh. Karena mereka mau beli bibit, mau nanam, mau ngolah tanah gitu. Karena dulu kan petani. Ya. Keren. Dan saya tuh baru tahu, saya dulu memahami bahwa angpo itu hanya dilakukan pada saat Cynthia gitu ya, atau Imlek. Ternyata angpo itu artinya cuma amplop merah. Amplop merah. Kalau kita kasih waktu pernikahan gitu ya, atau kalau ulang tahun, amplopnya merah itu juga angpau. Iya. Cuman amplopnya merah, ya kan? Amplopnya merah. Tergantung isinya. Amplopnya sih nggak masalah gitu. Tergantung isinya.
Ada isinya enggak? Kalau enggak ada isinya, haleluya, puji Tuhan. Makanya kalau sekarang kalau ini transfer aja gitu, gak usah pakai amplop merah. Iya, betul. Kalau transfer kan lebih banyak gitu ya. Iya. Harapannya begitu. Oke, ini ada lagi kah? Ya mau nanya silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kalau nggak kita closing aja nih. Ngambek. Enggak, bukan. Karena Puji Tuhan. ini kebayangnya itu lagi pada sibuk makan bareng gitu, karena kan memang kalau Imlek itu khasnya sebetulnya adalah makan bersama ya Bu. Iya, tapi kalau makannya jam segini ya telat dining room. Oh gitu, harusnya tadi pagi. Tadi malam. Iya, makan bersamanya tuh pagi-pagi. Kalau ini kan sudah jam 9, setengah 10. Udah terlambat. Makanya pagi. Atau sekarang sedang menikmati yang manis-manis, apa kue keranjang, lapis legit. Iya, ini lagi duduk-duduk ngobrol nih Rom, sama keluarga, berbincang-bincang sambil sambil makan cemilan-cemilan lah ya. Ya, makanya kemarin Pak Peter itu menyampaikan bahwa hal-hal yang baik gitu ya, seperti tadi berkunjung ke orang yang lebih tua, itu memang baik gitu dan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ya memang harus dilakukan dalam momen yang seperti ini gitu ya Bu. Itu menyenangkan sekali. Tapi kalau berkunjung jangan hanya mengharapkan amponya ya. Pada dasarnya karena apa namanya, karena mau menghormati, bertukar cerita. Karena firman Tuhan juga itu disampaikan, hormati orang tua. Ya, sebetulnya kesempatan kita ketemu saudara, kesempatan kita ngobrol-ngobrol sama keluarga yang sudah lama nggak ngumpul. Apalagi kalau anaknya itu sudah tersebar ke berbagai kota dan negara. Sincia itu hal yang sangat menyenangkan. Karena bisa cerita, kumpul. Itu semalaman juga nggak selesai loh kalau ngobrol gitu. Oh iya benar, apalagi kalau yang ketemunya jarang-jarang gitu kan. Walaupun sekarang mungkin bisa teleponan. Iya. Oke. Boleh yang mau WhatsApp ya 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Boleh banget. Bu, ini ada pertanyaan lagi, kita terlebih dahulu ya. Oke. Selamat pagi Bu Elis. Tadi tentang keberuntungan. Apakah kita sebagai orang Kristen mempercayai keberuntungan itu sebagai pemberian Tuhan? Lalu apa bedanya dengan anugerah? Terima kasih. Apa bedanya dengan apa? Anugerah. Anugerah itu bicara tentang hidup dalam privilege, pemberian keselamatan yang dianugerahkan. Jadi hidup ini bukan karena kekuatan, tapi ya karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Keberuntungan harusnya juga sama. Cuman gini, keberuntungan itu masih ada dengan hubungan ya harusnya podo wae ning rum.
Iya kan, Bu? Cuman anugerah itu ya meliputi dengan bahasa apa ya, roh, jiwa dan tubuh lah, materi finansial lengkap. Iya, betul. Jadi sebetulnya anugerah dan gini, mempercayai keberuntungan. Kalau tadi di Yosua itu kan dikatakan jangan berhenti memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka hidup itu kita akan dituntun olehnya dan hidup kita akan jadi berhasil dan beruntung, gitu kan? Dikatakan seperti itu. Jadi memang kalau kita tadi melekat sama Tuhan terus dituntun oleh kebenaran firman-Nya, ya tadi keberuntungan itu ada bersama dengan kita gitu. Ya itu anugerah sebetulnya. Sama seperti itu anugerah yang Tuhan beri gitu buat kita. Oke. Ada eh mau nanya lagi nggak? Silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Silakan yang mungkin mau kirimkan WhatsApp 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Yeah, masih ada waktu, masih loh, lumayan nih waktunya. Jadi kalau yang mau nanya-nanya dari sekarang, ini kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri lebih cepat. Hawanya atau pengennya selesaikan lebih cepat. Enggak ya, enggak, masih ada. Cuman kan kalau nggak ada pertanyaan terus kita mau ngobrolin apa? Ya Ningrum ngobrol sendiri sama ibu, nanti Ningrum jadi konseling deh. Konseling pribadi. Ada yang mungkin kayak Bu Lili Andi, Ibu dengerin kita nggak? Terus Cice, terus Bu Vivi di Kalicari, ini Ningrum panggilin semua. Bu Lis, tadi kayaknya Bu Lis udah kirimkan. Terus tadi yang ucapin ini Bu Lia. Ningrum, ngobrol sendiri aja kalau nggak ada yang ini, mereka sibuk. Kamu ngobrol aja tentang kemarin Bu, ini Bu ada wawancara sama pertanyaan. Pak Peter. Ini ada pertanyaan. Hmm. Bu, berarti kalau Imlek kalau nggak dirayain nggak apa-apa ya Bu Elis? Loh, nggak ngerayain dia nggak apa-apa gitu loh. Nggak ngerayain itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman kita nggak boleh anti. Kita toleran, kita bisa menghargai saudara-saudara kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus, atau bahkan yang sudah percaya Tuhan Yesus tapi masih mau melakukan perayaan, kita hargai. Oke, nggak masalah. Itu seneng-seneng aja kok. Keluarga mertua saya ini orang Chinese, totok. Tapi dia Kristen, tapi dia udah jadi Kristen ya. Dia udah jadi Kristen dan tiap tahun kita tetap merayakan. Untuk apa kumpul-kumpul, pakai pakaian baru gitu kan. Bagi-bagi modal baru gitu loh. Jadi ya kita seneng-seneng aja, apalagi anak-anak saya. Oh ya seneng banget dapat angpau banyak. Dari om, tante, dari siapa-siapa banyak gitu. Seneng. Tapi kalau enggak mau ngerayain ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Mungkin yang dimaksud begini, ada yang kayak keharusan gitu menyediakan hidangan-hidangan tertentu pada saat tahun baru itu kan hanya berdasarkan kebiasaan ya Bu? Iya, mungkin. Jadi Ya kalau karena memang kita kalau merayakan tuh mau nggak mau Ningrum, kita kan mesti siapin makanan. Terus kita paling enggak ya kita
siapin angpau buat keponakan-keponakan, buat cucu-cucu, buat Iya. anak-anak. Ya gitu aja. Oke, jadi kalau nggak dirayain ya nggak apa-apa karena ini memang semacam perayaan tahun baru. Oke, Pak Iko DJ, selamat pagi. Pak Iko DJ Kyonghi buat Kyonghi, Pak Eko Group DJ. dan semua pendengar setia. Iya. God bless katanya. Ya, makasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Tuhan Yesus berkatin. Ini pendengar setia kita nih. Munculnya kalau begitu. Kemarin kelihatannya waktu kita pertemuan Pak Eko nggak datang ya di room. Enggak datang. Pak Eko, kalau Pak Eko tanya dong, tanya apa nih? Tapi seru. Dia yang harusnya memberi sedikit apa namanya komentar ulasan. Iya katanya, iya maaf kemarin nggak bisa datang. Nggak apa-apa Pak. Next time ya Pak, kalau ada acara lagi. Kemarin yang datang Pak Unang, Pak Unang yang hadir juga. Oh Pak Unang datang. Ya. Ya. Oke, kemarin itu kalau dari apa yang diobrolin dengan Pak Peter, karena ini kan perayaan ini memang perayaan tahun baru, perayaan musim baru gitu ya, sampaikan seperti itu. Kayak misalnya baju merah gitu ya, atau ada kebiasaan mengatakan baju baru. Pak Peter menyampaikan ya nggak usah dipaksakan kalau nggak ada baju baru, baju yang lama, cuci bersih, dipakai lagi gitu aja. Jadi itu tadi kebiasaan yang mungkin atau lebih ke adat ya, ke adat atau yang kebiasaan diturunkan harus pakai begini begitu lah, itu wajib sebetulnya. Tapi diambil yang baik-baik, misalnya berkunjung ke orang tua, menghormati orang tua, saling meminta maaf, itu juga ada gitu ya. Saling memaafkan, saling meminta maaf, itu juga baik. Kemarin hasil obrolannya kita. Oke, yang ada mau bertanya silakan 081-225-225-949 atau 081-275-800-949. Kalau masalah kayak hidangan yang harus ada, hidangan itu sebetulnya ya itu tadi digunakan buat makan bareng keluarga, buat apa ya? Tadi kalau ada yang berkunjung kan kita bisa, kalau orang Jawa bilang nyugui gitu loh. Manis-manis, kue-kue dan sebagainya. Jeruk. Makan bersama tuh menyenangkan Doning Room. Betul. Saya kadang-kadang kalau di rumah makan sendirian tuh sepi ya, kayak orang enggak nafsu makan. Betul. Makanya kalau teman-teman di rumah gitu ya, harus kita bisa makan bareng-bareng. Padahal tuh makannya cuma sama-sama sambel, sama tempe, sama terong, cuman gitu. Tapi enak banget, gitu. Karena seru makan sambil ngobrol. Iya, kemarin yang disampaikan Pak Peter sebetulnya intinya makanan itu bukan pada misalnya kan kalau yang dari nenek moyang itu kan harus ada ikan atau ada apa gitu hidangan tertentu gitu ya. Tapi sebetulnya pada intinya ya makan bersamanya itu yang paling penting, bukan masalah jangan apa yang dimakan. Iyalah kebersamaannya lah yang harusnya. Betul. Kebersamaannya itu yang lebih penting. Nah, betul. Terus saling mengunjungi dan lain sebagainya. Saling meminta maaf. Iya. Itu penting sih. Tapi di luar itu pokoknya pada kemarin kesimpulan akhirnya
Jangan yang baik diambil, jangan campur dengan tadi kepercayaan, mistis dan lain sebagainya. Budayanya yang kita pelihara, tapi mistiknya, spiritualnya yang harus dipisahin. Betul, spiritualnya itu yang harus Heeh. diambilin lah gitu ya. Oke, adik mau nanya lagi silakan 081225225949 atau 081 Ya, kalau Mana, Bu? ini Ningrum, Mm-mm. oke udah. Udah. Kalau masih ada silakan. Nanti kalau misalnya sudah sepi, ya. Nah, kita close aja nggak apa-apa. Hari ini kita pagian aja. Nah, kita masih jam 10 hari ini, nggak 1,5 jam, nggak apa-apa. Yes, Ini memang spesial gitu ya. ya. Ini hujan deras banget loh di Gajah Mada. Oh, masa? Heeh. Hmm. Hujan angin, ngeri. Deras banget. Hujan berkat, hujan berkat. Amin, amin. Ngomongin, Hujan kan berkat, selalu kan hujan itu kan berkat. betul. Kemarin kan saya nanya, Bu, Pak, katanya orang kalau Imlek itu harus hujan. Bukan. Kami terbilang nih, Terus? itu karena musimnya aja yang hujan, asal nggak sampai banjir. Iya, itu musimnya aja, pas musimnya hujan dan musimnya angin. Dan yang aneh ya Ningrum ya, ketika Imlek itu ya, buah tertentu itu juga kayaknya pas Imlek adanya gitu ya. Padahal itu pas musimnya aja. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan begitu kan sering kali muncul ya gitu ya. Imlek hujan Iya. gitu ya. Padahal sebetulnya enggak, itu memang karena musimnya aja. Mau masuk musim semi ya biasa kan ada hujan. Jadi enggak yang kan karena kalau nggak hujan berarti nggak rezekinya nggak datang bla 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 gitu bukan seperti itu. Iya, betul. Karena kalau hujannya nimbulin sampai banjir bandang, sampai semua macet, sampai buat tanah longsor. Ya, ya enggak lah ya, gitu kan. Nah, itu juga ini ya memang hujan itu juga berkat. Oke. Amsal ini dia yang bertanya. Satu ini terakhir ya. Kita hari ini tutup jam 10 aja deh. Karena Ningrum mau terima angpau. Amin. Yang mau kirim angpau atau hidangannya berlebih ke Good News boleh dong, saya sampai jam 1. Puji Tuhan. Sebentar. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, tolong jelaskan. Amsal 17 ayat 17. Jangan kecewa sama orang-orang selama Anda diberkati. Selama Anda bisa kasih sesuatu, mereka ada di situ. Ketika Anda sulit, butuh mereka tidak ada di situ. Kehidupan mengajarkan kita siapa sahabat kita. Iya. Maksudnya, 17 ayat 17. Orang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang ditanyain apa ya, Bu? Ini enggak. Pertanyaannya di mana? Ya tahu tuh. Karena nih beliau sudah menjelaskan sendiri gitu ya, jangan kecewa sama orang-orang selama Anda diberkati, selama Anda bisa kasih sesuatu, mereka ada di situ. Ketika Anda sulit, butuh mereka tidak ada di situ. Kehidupan mengajarkan kita siapa sahabat kita. Kan udah jelas. Nah, itu yang Alkitab mengajar kita itu di Amsal 17 ayat 17. Ya toh.
Nah, dia mengomentarin kalau kita seringkali kita akan menjadi kecewa karena sementara kita diberkati akan ada banyak orang di sekitar kita. Tapi ketika kita dalam penderitaan banyak orang itu meninggalkan kita. No, itu kan dunia. Balik-balik kan gini. Mau kecewa nggak kecewa itu balik. Keputusan di tangan kita. Kenapa sih kita ini kecewa? Kita kecewa kan apa yang kita harapkan itu kita nggak dapatkan dari orang itu, gitu loh. Jadi makanya kita kecewa sama anak karena apa yang kita harapkan nggak terjadi. Kita kecewa sama pasangan kita karena apa yang kita harapkan nggak kita dapatkan dari dia. Kita kecewa sama teman karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari dia, gitu. Kita kecewa dengan orang yang kita tolong karena kita dulu kita punya pengharapan nolong dia itu punya pengharapan apa. Nah, itu motivasi kita sendiri yang nggak tulus. Tapi kalau kita ini tulus-tulus aja mau nolong orang dengan ketulusan hati kita, orang itu ingat kita nggak ingat kita, puji Tuhan. Ya. Nggak ada masalah. Karena kalau segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saya sih percaya kita nggak akan kecewa ya. Kita nggak akan kecewa dengan siapapun. Karena kita tahu upah kita dari Tuhan. Kalau dibilang tuh di Kolose 3 itu kan ayat selanjutnya, karena kita tahu dari Tuhanlah kita akan menerima upah sebagai bagian yang ditentukan. Ya udah. Nangkep ya. Nangkep, Bu. Jadi sebetulnya firman Tuhan ini justru ngajarin kita untuk kita tulus terhadap orang lain. Iya. Masalah orang lain mau tulus nggak sama kita itu bukan urusan kita. Betul. Cuman memang Alkitab itu memberikan pengertian sama kita kalau sahabat itu seperti Amsal 17:17 itu tadi loh. Ya. Tapi kita mau nuntut orang seperti itu tuh di mana? Betul. Nah, itu yang membuat kita nanti kecewa gitu loh. Iya. Nah, itu buat diri kita aja sendirilah. Betul. Ayat itu untuk diri kita sendiri, untuk kita lakukan tanpa pengharapan apa-apa. Ya, kita ngasih contoh kan, yang seringkali Paulus bilang, lihat aku contoh diriku, teladani hidupku. Nah itu udah. Jadi kita yang kelihatannya harus praktek melakukan apa yang dikatakan Amsal 17:17 itu harus kita lakukan sendiri dulu. Ya. Karena nggak semua orang loh bisa lakukan seperti itu loh. Ya, Amsal ini bukan buat menilai orang lain, tapi justru kita tapi untuk yang diri harus kita berlaku seperti Amsal ini. Ya. Jadi Amsal ini sedang ngajarin kita, kamu tuh harus begitu gitu. Jadi sahabat ya harus setiap waktu, ya. Harus taruh kasih setiap waktu. Nah, walaupun dalam kesukaran juga harus taruh ini. Bukan kita buat nilai orang lain, ih dia tuh nggak berlaku seperti itu, bukan. Tapi buat diri kita harus melakukan itu dulu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Terakhir deh Bu, pesan buat pendengar. Pesannya silahkan silaturahmi, datangi kalau tetangga yang lagi merayakan, saudara yang masih ikut merayakan, kunjungi, datangin. Ya, berikan salam hormat supaya kita sendiri mencapai tujuan iman seperti yang dikatakan di 2 Petrus 1, bahwa klimaksnya kalau kita iman kita tuh bisa mengasihi semua orang tanpa terkecuali, maka kita akan diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Justru sekarang kita harus tunjukkan kasih kita sama orang lain. Yes. Ya. Dan dengan begitu tadi kita bisa mengasihi mereka seperti kasih Kristus. Wih, keren ya. Jadi terang, jadi garam sekarang saatnya. Yes. Amin.
Terima kasih Ya, buat hari ini. Tuhan Kami, berkati. Sampai Tuhan ketemu. berkati. Sampai ketemu. Amin. Terima kasih buat semuanya yang dipenuhi. Kiranya dipenuhi dengan sukacita senantiasa, diberkati senantiasa, dan apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat buat setiap Anda. Terima kasih buat 1 jamnya. Sampai jumpa.